Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi listrik statis. Listrik statis adalah materi yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai salah satu contohnya adalah pada proses terjadinya petir. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat datang pada pembelajaran IPA kelas 9 dengan materi listrik statis. Bersama saya, Arista Indriawati dari MTS Negeri 1 Cilacap. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mengambil tema listrik statis, di mana pada listrik statis ini akan dibahas keseluruhan materi yang berhubungan dengan gejala kelistrikan, diantaranya adalah listrik diam. Konsep-konsep yang akan kita pelajari bersama pada konsep listrik statis ini antara lain adalah listrik statis, muatan-muatan listrik di dalam bahan, elektroskop, medan listrik, dan gaya kolom. Listrik statis adalah berkumpulnya muatan listrik pada suatu benda. Dan teori atom adalah teori yang mendasari sifat-sifat muatan listrik. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda, dan atom terdiri atas inti atom dan kulit atom. Inti atom tersusun atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Elektron bermuatan negatif dan bergerak mengelilingi inti atom pada kulit atom. Gejala listrik statis dapat diamati dari peristiwa menggosok rambut dengan sisir plastik. Saat kita menggosokkan sisir pada rambut kita, sejumlah atom di dalam rambut akan terganggu. Sejumlah elektron di dalam rambut terlepas dan berpindah ke sisir. Akibatnya, sisir memperoleh tambahan elektron, dan sisir itu tidak lagi netral, tetapi memiliki muatan negatif. Rambut, dia akan melepaskan elektron, sehingga rambut itu menjadi bermuatan positif. Contoh lain pada gejala kelistrikan statis adalah pada peristiwa menggosok kain sutra dengan kaca. Pada saat menggosok batang kaca pada kain sutra, sejumlah atom di dalam kaca terganggu, sehingga jumlah elektron di dalam kaca terlepas dan berpindah ke kain sutra. Akibatnya, kaca kehilangan beberapa elektron, dan kaca itu tidak lagi netral tetapi memiliki muatan positif. Kain sutra mendapatkan tambahan elektron, sehingga kain sutra itu menjadi bermuatan negatif. Dari kedua contoh di atas, maka kita dapat membuat suatu ringkasan ataupun membuat suatu jembatan keledai, di mana dari dua peristiwa tadi bisa disingkat dengan menggunakan satu kata, yaitu KPPN, yang berarti bahwa K itu berarti kaca, P itu positif. Artinya, kaca digosok dengan kain sutra akan menjadi bermuatan positif karena kehilangan elektron atau elektron berpindah dari kaca ke kain sutra. Sedangkan PN itu artinya bahwa plastik akan menjadi negatif. Plastik digosok dengan kain wol menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron atau elektron berpindah dari kain wol ke plastik. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi apakah suatu benda bermuatan atau tidak. Jika benda bermuatan negatif didekatkan pada kepala elektroskop sebagaimana ditunjukkan pada gambar 6.8b, maka lebih banyak elektron diinduksi untuk bergerak ke bawah menuju daun-daun elektroskop,
sehingga kedua daun ini menjadi terpisah lebih lebar. Mungkin bisa dilihat pada gambar B. Selanjutnya, jika muatan positif yang didekatkan pada kepala elektroskop, maka elektron-elektron akan diinduksi untuk bergerak ke atas sehingga menjadi lebih negatif dan jarak pisah kedua daun ini menjadi berkurang atau menjadi lebih menyempit seperti ditunjukkan pada gambar C. Benda-benda memperoleh muatan listrik statis akibat kontak atau persentuhan satu sama lain, seperti pada saat menggosok sisir dengan kain atau rambut. Benda-benda bermuatan sejenis akan tolak-menolak seperti ditunjukkan pada gambar 6.9. Sedangkan benda-benda yang bermuatan tidak sejenis akan tarik-menarik seperti ditunjukkan pada gambar 6.9b. Dengan kata lain, ada gaya yang bekerja antara dua atau lebih benda yang bermuatan. Pada gambar B, batang kaca dan penggaris plastik bermuatan tidak sejenis, sehingga saling menarik. Kemudian pada gambar A ditunjukkan bahwa kedua penggaris plastik sama-sama bermuatan yang sejenis, sehingga saling tolak. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa interaksi kelistrikan antara benda sejenis dan tidak sejenis itu bisa menghasilkan interaksi yang berbeda. Apabila dua buah benda bermuatan saling didekatkan, maka akan menimbulkan gaya tarik atau gaya tolak. Gaya tarik atau gaya tolak ini biasa dikenal dengan sebutan gaya Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan bahwa F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F menunjukkan gaya Coulomb, K adalah konstanta, Q1 adalah besar muatan benda satu, Q2 adalah besar muatan benda yang kedua, dan R adalah jarak antar kedua muatan. Demikian video pembelajaran listrik statis. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih. Salam B2M2. Belajar, berbagi, menginspirasi, dan memotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.